Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyiral kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Meskipun pada awalnya kita berencana melaksanakan salat hari raya di lapangan, namun kita hanya punya rencana. Allah lah yang punya keputusan. Tiada keputusan Allah melainkan bagi orang yang beriman akan diterima dengan lapang dada, mengambil hikmah di balik semua itu. Kaum muslimin, sidang hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Sudah 2 tahun terakhir kita tidak bisa melaksanakan salat hari raya. Kita hanya melaksanakannya di rumah kita masing-masing karena pandemi corona. Sekali lagi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagi orang beriman tidak ada satu kejadian yang buruk baginya. Semua kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Salah satu kaum muslimin hikmah di balik semua peristiwa yang terjadi ini adalah ketika di rumah masing-masing melaksanakan salat hari raya, maka seorang kepala keluarga, seorang ayah harus bisa menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Kalaulah bukan karena peristiwa itu, kita hanya hadir di masjid, hadir di lapangan untuk salat hari raya, tentu tak terfikir bagi masing-masing ayah sebagai kepala keluarga menjadi imam yang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Karena itu kaum muslimin, janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita merasa marah dan kecewa terhadap apa yang terjadi ini.
Tidaklah ada musibah yang menimpa kita, tidak adalah musibah yang menimpa alam semesta ini, melainkan semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika matahari terbenam di ufuk barat pada sore hari kemarin, menandakan Ramadan telah berakhir. 1 Syawal 1443 telah datang. Hari kemenangan telah tiba. Kita umat Islam di mana saja berada, yang selama sebulan penuh telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari, menghidupkan qiyamul Ramadan, malam-malam bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik, salat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, tahajud, dan ibadah-ibadah lainnya, tentu merasa bergembira karena kita telah melaksanakan ibadah dengan baik. Hari kemenangan itu telah datang. Hari yang suci dan fitri itu telah tiba. Semoga kita yang telah melaksanakan ibadah puasa itu mendapatkan predikat muttaqin. Kita berada dalam kebersihan, dalam kesucian fitri sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di balik kegembiraan itu, tentu ada rasa sedih yang luar biasa karena kita telah meninggalkan 1 bulan yang istimewa. 1 bulan yang dimana kita beribadah di dalamnya Allah akan lipat gandakan nilai pahala kita. Kita merasa sedih telah meninggalkan bulan yang istimewa itu karena kita menyadari belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Meskipun tahun depan Ramadan itu akan kembali hadir, namun kita belum tentu akan berjumpa karena kematian tidak pernah kita bisa menebaknya. Bisa saja kita mati besok, kita mati lusa, kita mati minggu depan, kita mati bulan depan, kita mati berapa bulan lagi. Tak ada yang bisa mengetahuinya. Sudah banyak peristiwa kematian yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan kita, dalam keluarga kita. Ternyata orang mati bukan karena sakit saja. Ternyata orang mati bukan karena kecelakaan saja. Ada orang mati yang justru sehat walafiat, tapi kemudian dia mati. Berapa hari yang silam kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah acara di Masjid Zu'ama, Jembatan Besi. Alumni SMA Padang Panjang angkatan 91 mengadakan buka bersama dan menyantuni anak yatim. Hari itu semua alumni 91 bergabung bersama anak-anak yatim. Ketuanya nama beliau Jeffrey Mon Chaniago. Beliau hadir di tengah-tengah jemaah. Beliau hadir berbuka bersama. Beliau sempat menyantuni anak yatim. Namun pagi harinya sudah dapat kabar duka bahwa beliau meninggal dunia. Sungguh begitulah ajal kita kaum muslimin. Malam bersama tapi pagi sudah berpisah. Hari ini kita hadir di masjid ini, duduk bersama sanak saudara kita, bersama ayah kita, bersama suami kita, cucu kemenakan kita, bergabung dengan orang-orang yang baru pulang dari perantauan. Semuanya sehat walafiat. Semuanya berbahagia. Namun siapa sangka suatu hari nanti, suatu saat nanti, sebahagian akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan mereka. Karena itulah kaum muslimin, wajarlah kita bersedih hati karena kita telah meninggalkan Ramadan. Karena itu kaum muslimin, sama-sama berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah Ramadan. Di antara hikmah itu yang pertama kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa Ramadan mengajarkan kita arti takut kepada Allah yang sesungguhnya. Bahwa Ramadan telah menanamkan akidah yang luar biasa kepada kita. Puasa ibadah yang berbeda dengan ibadah lainnya. Kalau kita sholat, orang bisa menyaksikan. Kalau kita berzakat, orang banyak tahu kita berzakat. Kalau kita naik haji, apalagi orang kampung ikut
mengantarkan kita naik haji. Tetapi kalau kita puasa, tak ada yang tahu kita puasa melainkan kita dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu misalnya di tempat berwudu masjid, kita berwudu di satu keran, lalu ada orang lain berwudu di keran di samping kita. Kalaulah kita hendak misalnya meminum seteguk 2 teguk air, maka tak akan ada yang mengetahui. Kalaulah di rumah kita mau makan agak sepiring 2 piring, tak ada orang yang tahu. Kita bisa bersembunyi dalam kamar kita. Makanan kita punya, kita yang beli makanan itu halal. Tetapi kenapa kita tidak mau memakannya? Kenapa kita tidak mau meminumnya? Padahal orang lain tidak melihat, orang lain tidak menyaksikan. Ketahuilah kaum muslimin, kenapa kita tidak mau melakukan itu semua? Karena kita menyadari, karena kita meyakini manusia memang tidak melihat, manusia memang tidak menyaksikan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan. Tak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Semutnya hitam di tengah malam yang kelam, berjalan di atas batu hitam. Manusia pasti tak akan melihat, tapi Allah Maha melihat dan menyaksikan. Inilah semangat yang membuat kita mampu berpuasa dengan baik. Kita tak pernah merasa orang lain melihat atau tidak. Ayah ibu kita melihat atau tidak, tetangga kita, sanak saudara kita melihat atau tidak. Bukan itu yang menjadi pegangan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang lurus. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sikap utama yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang beragama. Ada kisah kaum muslimin. Ada 100 orang santri yang sudah hampir menyelesaikan pendidikannya. Lalu datanglah saat ujian akhir. Lalu sang gurunya berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, besok kita ujian akhir. Kalian bawa 1 ekor ayam dan 1 buah pisau." Semua santrinya mematuhi. Semua santri membawa 1 ekor ayam dan 1 buah pisau. Lalu di hadapan santrinya, tuan gurunya mengatakan, "Wahai anak-anakku, hari ini kalian ujian akhir. Siapa yang lulus ujian hari ini, maka selesailah pendidikannya di tempat ini. Aku perintahkan kepada kalian," kata tuan gurunya, "sembelihlah ayam kalian masing-masing dengan 1 syarat, tidak ada satupun yang melihat dan menyaksikannya." Berlarianlah seluruh santrinya ini. Ada yang lari ke belakang gedung, belakang rumah. Ada yang berlari mencari tempat-tempat yang gelap. Pokoknya di mana yang rasa-rasanya tidak akan terlihat oleh seorang pun. Maka ketika tibalah waktunya, berkumpullah seluruh santri ini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari 100 santri, hanya 1 yang tidak berhasil menyembelih ayamnya. Teman-temannya mentertawainya, teman-temannya mencemoohnya, teman-temannya membulinya. Kenapa hanya menyembelih 1 ekor ayam yang diperintahkan oleh sang guru tidak mampu ia laksanakan? Lalu sang guru bertanya kepada santri yang 1 orang ini, "Nah, kenapa engkau tidak menyembelih ayammu?" Apa jawab sang anak ini, santri ini, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah? "Wahai tuan guru, tadi engkau perintahkan kami menyembelih ayam ini dengan 1 syarat. Tidak ada yang melihat sama sekali. Aku sudah berusaha mencari tempat di mana tidak ada yang melihat sama sekali. Aku bersembunyi di dapur, ada yang melihat. Aku bersembunyi di belakang rumah, ada yang melihat. Aku datang ke tempat-tempat yang lain, ada yang melihat. Bahkan aku bersembunyi di dalam peti sekalipun yang terkunci di luarnya, tidak ada jendela sama sekali, ada yang melihatku," kata santri ini. "Siapa wahai anakku? Siapa yang melihatmu?" Dengan kalimat yang mantap dia ucapkan, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemanapun ananda dan tuan semuanya bersembunyi, mau lari kemanapun, Allah akan saksikan. Inilah subhanallah, luar biasa. Kata sang guru, "Hari ini aku umumkan bahwa di antara kalian yang 100 orang ini,
hanya engkaulah yang lulus, yang 99 orang ulang kembali mondok di tempatku ini. Subhanallah. Inilah pendidikan yang luar biasa. Jangan sampai sebuah sekolah, sebuah pondok pesantren, lembaga pendidikan tidak mengajarkan hal yang pokok ini. Mengajarkan artinya kejujuran, mengajarkan bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi negara kita yang besar ini. Kalaulah rasa ini hilang dari nurani kita, hilang dari iman kita. Kalaulah para pedagang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi pedagang curang. Kalaulah seorang guru tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang guru yang culas. Kalaulah seorang pemimpin, seorang pemegang kekuasaan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memimpin negara ini, memimpin rakyatnya, mengayomi rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Kenapa korupsi terjadi? Kenapa banyak orang yang melakukan tindak kejahatan padahal yang mengawasi banyak? Polisi banyak, jaksa banyak, pengadilan banyak, lembaga hukum banyak, bahkan di negara kita komisi pemberantasan korupsi ada. Kenapa orang masih tetap melakukannya? Salah satu masalah dan jawabannya adalah karena dia merasa hanya diawasi oleh manusia. Kalaulah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan ada yang berani melakukan semua itu. Begitu pula kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Dinar, ketika suatu kali beliau bersama Umar bin Khattab berjalan-jalan di kota Mekah, lalu bertemu dengan seorang pengembala kambing. Dia seorang budak, kambingnya banyak, ribuan jumlahnya. Lalu Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada budak tadi, "Wahai anakku, juallah agak seekor kambing kepada kami." Apa jawab pengembala ini? "Wahai tuan, kambing ini bukan kambing saya. Kambing ini adalah kambing majikan saya." Lalu kata Umar, "Kalau begitu, jual saja. Kan tuanmu tidak melihatnya. Tuanmu tidak menyaksikannya. Jual saja agak seekor, saya akan beli mahal," kata Umar. Lalu apa jawab budak ini, pengembala yang budak ini? "Kalau begitu wahai tuan, di mana Allah? Tuan saya memang tidak melihat, tapi Allah di mana tuan? Allah saya menyaksikan, walaupun hanya seekor yang saya jual, tak akan tahu tuan saya. Tapi Allah akan tahu," kata budak ini. Maka menangislah Khalifah Umar bin Khattab. Dia mendatangi majikan budak tadi, lalu dia memerdekakannya. Kenapa? Karena begitulah akidah, begitulah tauhid, begitulah sikap seorang mukmin, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan mengajarkan ini semua. Tentunya kaum muslimin, jemaah hari raya Idul Fitri rahimakumullah, sikap ini harus terus kita pelihara. Biarlah puasa tahun ini berlalu, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap bersama dengan kehidupan kita. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Seorang pedagang merasa diawasi, seorang pemimpin merasa diawasi, seorang guru, seorang pelajar, seorang tentara, polisi, siapa saja yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, sesuatu yang luar biasa dari ibadah Ramadan adalah mengajarkan kita punya jiwa empati, jiwa peduli terhadap sesama, terutama kaum du'afa. Kita menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukannya kita tidak punya makanan, kita punya. Bukannya kita tidak punya minuman, kita punya. Akan tetapi kenapa kita mampu menahannya? Karena kita merasa Allah tengah mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di saat kita menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari,
Lalu ada di antara orang saudara-saudara kita yang bukan hanya menahan haus dan lapar ketika pada bulan Ramadan saja. Menahan haus dan lapar bukan hanya saat menjelang saat imsak sampai berbuka saja, tidak. Ada saudara-saudara kita yang justru berhari-hari kesulitan mendapatkan makanan. Bahkan 2 bulan menjelang Ramadan kami mendapatkan laporan dari seseorang, ada warga kita yang justru sudah 2 hari tidak punya beras, mau ditanam. Setahun yang lalu juga ada laporan, ada warga di sekitar kita yang justru hanya makan ubi kayu berminggu-minggu. Kemana kita? Di mana saudara-saudaranya? Di mana umat Islam yang lainnya? Di mana orang-orang yang beriman? Kenapa ada di tengah-tengah kita umat Islam di kota Padang Panjang, kota Serambi, Mekah, kota yang kecil? Kenapa ada orang yang kelaparan? Kenapa ada orang tak ada mau yang ditanah? Kenapa ada orang yang anaknya sekolah, biaya sekolahnya hanya 50.000 per bulannya, tak mampu bayar? Sementara di tempat-tempat lain, sementara di berbagai rumah-rumah yang lain, ada orang yang kelebihan makanan, ada orang yang kelebihan uang, ada orang yang berlimpah uang, bahkan ada orang yang punya rumah bukan hanya 1, 2, dan 3, banyak. Karena itu Ramadan mengajarkan kita arti peduli itu. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan perhatian kepada orang-orang lemah, memberikan perhatian kepada kaum duafa, memberikan perhatian kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tengah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita memberikan perhatian itu. Bahkan di dalam surat Al-Maun, Allah mengingatkan kita bahwa orang yang tidak peduli dengan orang lain bahkan dicap sebagai pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendustakan agama? Mereka lah yang tidak punya perhatian kepada anak yatim. Mereka yang senantiasa menghari anak yatim, merendahkan anak yatim, yang tidak peduli dengan anak yatim, dan mereka yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puasa telah mengajarkan kita arti peduli dengan orang lain. Belajar menolong, membantu orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Inilah semangat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Satu malam kaum muslimin, Khalifah Umar bin Khattab bersama salah seorang sahabatnya berjalan-jalan berkeliling di kota Madinah. Sampailah beliau di sebuah rumah yang terdengar suara tangis di dalamnya. Lalu beliau mendengarkan tangisan itu dari luar rumah. Ketika dia mengintip dari sebuah lubang, dia menyaksikan 2 orang anak, 3 orang anak menangis. Dia kelaparan. Lalu dia tanya kepada ibunya, "Ibu, kami lapar." Sementara terlihat seorang ibu tengah memasak sesuatu, tengah merebus sesuatu. Anaknya terus menangis. Apa kata ibunya? "Sebentar nak, bersabar nak." Sampai akhirnya kaum muslimin, anaknya sudah tertidur lelap karena kelaparan. Akhirnya Khalifah Umar mengetok pintu, dibukakan pintu oleh sang ibu. Lalu sampaikan, "Bolehkah kami bermalam sebentar karena di luar udara dingin?" "Silahkan wahai tuan." Lalu ketika Umar dan sahabatnya masuk ke dalam rumah, dia bertanya kepada ibu tadi, "Wahai ibu, apa gerangan yang membuat anak-anakmu menangis?" Apa jawab sang ibu? "Wahai tuan, anak saya menangis karena lapar. Tidak ada yang hendak dimakan." "Bukankah ibu tengah memasak sesuatu?" Apa jawab sang ibu? "Saya sungguhnya bukan memasak makanan. Cobalah engkau lihat apa yang saya masak." Lalu Umar menengok ke dalam tempat memasak. Ternyata yang dia rebus bukanlah makanan, melainkan batu. Astaghfirullahaladzim. Lalu apa kata Umar? "Wahai ibu, kenapa engkau melakukan ini?" Apa jawab sang ibu? "Wahai tuan, saya melakukan ini semua karena saya tidak punya makanan.
Saya hanya menghibur anak-anak saya sampai dia tertidur. Saya melakukan ini bukan karena saya sengaja, tapi karena saya tidak punya. Apa kata perempuan ini? Sungguh semua ini terjadi karena Ummar. Ummar saat saya tidak punya makanan, tapi dia berada di istananya. Dia berada di rumahnya yang mewah. Karena dia tidak tahu siapa Ummar. Mendengar ucapan ini, sahabat Ummar ini hendak marah. Tapi Ummar menepuk pundaknya. Diam, engkau diam. Lalu kata Ummar, wahai ibu, saya izin sebentar. Lalu Ummar bersama sahabatnya pulang, lalu datang ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil makanan, dia masukkan ke dalam karung. Sahabatnya bertanya, wahai khalifah, apa yang hendak engkau lakukan? Saya harus mengantarkan makanan ini ke tempat ibu tadi. Apa jawab sahabatnya? Jangan wahai khalifah, besok pagi saja. Besok pagi saja kita antar. Apa jawab Ummar? Apakah engkau akan biarkan aku sebagai khalifah membiarkan rakyatku mati sementara aku berdiam diri saja? Andaikan aku malam ini, kata Ummar, mati, atau andaikan rakyatku mati sementara aku tidak memberikan makanan baginya, bagaimana aku bertanggung jawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepadaku, wahai Ummar, engkau adalah pemimpin negeri ini, engkau adalah khalifah, kenapa engkau biarkan ada rakyatmu yang kelaparan? Aku tak siap, kata Ummar. Maka dia terus berangkat. Lalu apa kata sahabatnya? Wahai khalifah, biarlah saya yang membawa makanan ini, biarlah saya yang memikul ini. Apa jawab Ummar? Wahai sahabatku, aku ini adalah pemimpin, aku tidak ingin dosaku engkau yang pikul. Maka Ummar memikul sendiri karung berisi gandum, dia antarkan ke rumah perempuan tadi. Dia masak makanan itu. Setelah masak, dia bangunkan anak-anak tadi. Lalu dia makan sekenyang-kenyangnya. Lalu apa kata sang ibu? Wahai Tuan, terima kasih atas kebaikanmu. Engkau tidak seperti Ummar khalifah itu. Engkau adalah orang yang luar biasa. Lalu kata ibu tadi, siapa engkau sesungguhnya wahai Tuan? Lalu Ummar tersenyum, wahai ibu, sayalah Ummar bin Khattab. Dengan rasa malu perempuan tadi meminta maaf kepada Ummar. Wahai Tuan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, mohon maaf aku yang telah berprasangka buruk kepadamu. Apa jawab Ummar? Tidak wahai ibu, engkau tidak salah, engkau tidak keliru. Akulah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Beginilah Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang luar biasa. Maka hendaknya kaum muslimin, wahai para pemimpin negeri, mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah, seorang presiden, seorang gubernur, menteri, anggota dewan, bahkan ketua RT sekalipun, engkau dibebankan amanah di pundak. Maka jangan pernah kau sia-siakan rakyatmu. Jangan kau pernah biarkan rakyatmu menangis kelaparan. Jangan biarkan rakyatmu susah karena kebijakanmu. Karena apa? Nanti di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para aulia, orang-orang kaya yang Allah berikan kelebihan rezeki, jangan engkau menjadi orang yang kikir. Perhatikanlah orang-orang yang berada di kelilingmu. Perhatikanlah masyarakatmu. Perhatikanlah saudaramu, karib kerabatmu. Jangan sampai engkau dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu yang tidur dengan perut kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan, padahal engkau mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, apa hikmah yang luar biasa dari ibadah Ramadan kita? Adalah ukhuwah, persaudaraan yang luar biasa. Selama Ramadan, alhamdulillah kita hadir di masjid. Kita bertarwih bersama, witir bersama, bertahajud bersama, itikaf 10 malam terakhir. Ada yang menyumbangkan makanan, ada yang menyumbangkan tenaga, ada yang menyumbangkan fikiran. Kebersamaan kita terjalin erat.
Di dalam masjid tak ada bedanya di antara kita, mau pejabat atau rakyat, orang kaya atau orang miskin, orang berpangkat atau tidak, orang berilmu atau orang awam, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Semua kita sama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ukhuwah yang luar biasa ini harus terus kita pertahankan. Bangsa kita yang besar ini, kemerdekaan yang direbut oleh para pejuang kita dulu tidak didapat dengan cuma-cuma, melainkan dengan persatuan dan kesatuan. Karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, mari terus kita rawat ukhuwah ini. Baik persaudaraan sesama muslim ataupun persaudaraan sesama warga bangsa. Jangan biarkan lagi ada warga bangsa yang sengaja mengkotak-kotakkan kita. Pemilihan presiden sudah lama berlalu. Jangan lagi kita terkotak-kotak karena berbeda pilihan. Insya Allah pada tahun 2024 kita kembali akan melaksanakan pemilu. Jangan karena pemilu kita berpecah belah. Bahkan kaum muslimin, beberapa tahun terakhir ada hal yang amat merisaukan kita. Bukan hanya para politisi, bukan hanya masyarakat umum, bahkan para da'i, para mubaligh pun diupayakan oleh orang-orang tertentu untuk membenturkan sama lainnya. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali ajaran Allah semuanya. Janganlah kamu bercerai-berai. Puasa telah mengajarkan kita arti kebersamaan. Jangan rusak semua itu karena kepentingan pribadi kita. Kitalah yang akan merawat, menjaga keutuhan bangsa kita tercinta ini. Karena yakinlah kaum muslimin, perpecahan hanya akan membuat kemelaratan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Barangkali inilah pesan-pesan yang ingin kami sampaikan pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Ibarat orang latihan, ibarat tentara atau polisi latihan. Latihan itu akan dilihat ketika dia sudah sampai di medan tempur. Di Ramadan kita sudah berlatih, maka hasilnya akan kita lihat 11 bulan yang berikutnya. Akankah semua itu berbekas dari kita? Maka niatkanlah, tekadkanlah oleh kita semua untuk mempertahankan nilai-nilai takwa yang telah kita perdapat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan kasih dan sayangmu ya Allah, kami telah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kami di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami telah berpuasa selama sebulan penuh. Jikalau ada puasa kami yang kurang sempurna, maka sempurnakanlah puasa kami. Ya Allah, kami juga telah mengisi malam-malam bulan Ramadan kami dengan qiyamul Ramadan. Kami salat tarawih dan witir bersama. Kami tadarus Al-Quran. Kami mendengarkan kajian-kajian. Kami tahajud
dan kami beribadah lainnya ya Allah. Kami berinfak dan bersedekah. Kepadamu ya Allah kami bermohon, terimalah semua amal ibadah kami. Jadikanlah amal ini sebagai amal soleh bagi kami. Berikanlah balasan pahala yang berlipat ganda di sisimu ya Allah. Dan kumpulkanlah kami nanti di akhirat kelak bersama-sama di dalam surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah yang maha pengampun. Sungguh kami hamba-hambamu ini telah banyak berbuat dosa. Dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Dosa lisan kami menggunjing, menfitnah, mengadu domba. Dosa mata kami, dosa pendengaran kami, dosa tangan dan jari-jari kami. Melalui media sosial kami telah menulis kalimat-kalimat yang tidak Engkau redai. Kami telah menuliskan kalimat berbau fitnah, kalimat berbau pornografi, kalimat berbau adu domba. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami itu ya Allah. Sungguh merugilah kami, sungguh zalimlah kami apabila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai pedagang ya Allah. Barangkali selama kami berdagang, kami curang dalam menimbang, kami curang dalam mengukur, kami curang dalam menakar ya Allah. Barang yang mestinya tidak baik, kami katakan baik. Barang yang baik kami campur dengan barang yang buruk. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami sebagai pedagang ya Allah. Ya Allah, kami orang tua, Engkau berikan amanah di pundak kami menjadi seorang ayah dan seorang ibu, yang dimana Engkau mengingatkan kami, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kami orang tua ya Allah, sebagai ayah ataupun sebagai ibu, kadang lalai menjalankan amanah ini. Anak kami berbuat dosa, kami diam saja. Anak kami tidak sholat, kami tidak tegur dia. Anak kami melakukan maksiat, kami tidak menegur dan mengingatkannya ya Allah. Kami telah lalai sebagai ayah ya Allah. Kami telah lalai sebagai ibu ya Allah. Anak-anak kami tidak kami berikan perhatian yang maksimal sebagaimana yang Engkau harapkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami sebagai ayah dan ibu ya Allah. Karena nanti di akhirat kelak kami akan bertanggungjawaban di hadapan-Mu apa yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai anak ya Allah. Sebagai anak hendaknya kami selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Apalagi orang tua kami yang telah lanjut usia ya Allah. Engkau selalu ingatkan, Engkau memberikan peringatan kepada kami, wala takul lahuma uf. Janganlah kamu berkata-kata berkata-kata kepada orang tuamu. Tapi kadangkala ya Allah, karena ketidakkesabaran kami kepada ayah dan ibunda kami, terutama ayah dan ibunda kami yang telah tua, kami kadang-kadang mengucapkan kalimat yang membuat hatinya bersedih. Bahkan ada di antara kami yang Allah tidak lagi memberikan perhatian kepada ayah dan ibu kami, sehingga dia tinggal di pati jompo ya Allah. Sementara kami tinggal di rumah yang mewah. Ayah dan ibu kami justru tak kami berikan perhatian ya Allah. Kadang jangankan menemui ayah dan ibu kami, untuk menelpon sekali sebulan saja kami kadang-kadang malas ya Allah. Untuk menjenguk orang tua kami yang jaraknya tidak jauh dari rumah kami ya Allah, kami lalai ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami sebagai anak kepada ayah dan ibunda kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, Dialah yang telah membesarkan kami, mendidik kami. Tidak pernah orang tua kami meminta balasan kepada kami ya Allah. Tapi kami sadar bahwa kami sebagai anak harus berbakti dan mengabdi kepadanya ya Allah. Dan Rasul-Mu juga katakan bahwa surga terletak di bawah kaki ibu kami ya Allah. Sungguh berat perjuangan ibu kami ya Allah. Tapi kami kadangkala menyakiti hatinya ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai anak ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami sebagai pemimpin ya Allah. Pemimpin di semua level ya Allah.
pemimpin tertinggi ataupun pemimpin yang paling rendah sekalipun, Engkau telah pikulkan amanah itu di pundak kami, ya Allah. Kami harus bertanggungjawabkan di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi kadangkala kami sebagai pemimpin telah lalai menjalankan amanah itu. Harusnya kami berada di tengah-tengah rakyat, banyak bertemu dengan rakyat, berdiskusi dengan rakyat, memberikan perhatian kepada rakyat kami, ya Allah. Tapi justru kami lalai, ya Allah. Kami hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan kami, kesenangan kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah, karena kelalaian ini Engkau nanti hukum kami, ya Allah. Engkau berikan azab kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami para pemimpin atas kelalaian semua ini, ya Allah. Kami para guru harusnya memberikan pengajaran kepada anak-anak kami, memberikan teladan kepada anak-anak kami. Tapi ada di antara kami para guru yang juga lalai, ya Allah. Kami hanya mengajar tapi lemah dalam mendidik. Kami hanya menyuruh tapi tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak asuh kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami para guru. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmat kepada kota kami, kota Serambi Mekah ini, ya Allah. Turunkanlah rahmat kepada provinsi kami Sumatera Barat, ranah Minangkabau ini, ya Allah. Turunkanlah rahmat kepada negara tercinta kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah wabah COVID ini, ya Allah. Semoga kehidupan kami di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik lagi, normal seperti dulu lagi, sehingga kami bisa datang ke rumah-Mu, ya Allah, meramaikan masjid dan surau-surau-Mu, ya Allah, menghadiri kegiatan pengajian, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari segala mara bahaya, jauhkan segala bencana, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, ya Allah. Eratkan persaudaraan di antara kami. Jangan biarkan lisan kami terucap kalimat-kalimat yang akan memecah belah persatuan ini, ya Allah. Hindarkan bangsa kami ini dari perpecahan, ya Allah. Jaga dan lindungilah negara dan bangsa kami ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.